Halo teman-teman, Servus, balik lagi bersama aku, Georgina di Austria. Jadi udah lama banget ya aku nggak bikin video, mohon maaf sekali. Memang kegiatan aku sehari-hari itu kerja full time dan aku punya satu anak dan jadi aku harus mengurus keluarga ya teman-teman. Jadi mohon maaf banyak yang aku nggak bisa handle kalau misalkan harus selalu konsisten bikin video, dan memang konsisten itu susah banget. Jadi sekarang aku lagi punya waktu untuk bikin video bareng teman-teman. Mau update aja kehidupan di Austria seperti apa. Jadi sekarang ini udah masuk musim winter, sekarang sudah bulan Desember. Udah lumayan banyak turun salju ya teman-teman. Dan kemarin abis nonton konser Backstreet Boys, kebetulan Backstreet Boys datang ke Austria tahun ini sebagai tour pertamanya dia. Dan next year katanya mereka mau tour ke Jerman, Düsseldorf, sama kalau aku tidak salah dengar kemarin dia pengen tour ke Switzerland juga deh kalau nggak salah ya. Seru banget, banyak memberi perasaan nostalgia ya teman-teman. Lagu-lagunya Backstreet Boys, lagu-lagunya Westlife gitu ya. Jadi benar-benar konser yang bawa banyak nostalgia banget. Kalau teman-teman juga tumbuh dengan dengerin lagu-lagunya Backstreet Boys, mungkin ibu kita atau ya orang sekitar kita gitu, kakak kita yang udah lebih gede gitu pada zaman itu. Ya gen-gen millennials lah ya kalau orang bilang. Sangat seru sekali. Jadi video hari ini aku coba mau cerita dan update kehidupan aja sih sebenarnya di Austria. Tapi memang dingin banget, itu pengalaman pertama aku berangkat nonton konser itu di musim dingin ya. Dan untuk acara ski opening, dan itu dingin banget. Untungnya sih udah lengkap semuanya perlengkapan outfit musim dingin aku. Oke, aku mau cerita-cerita aja sih sebenarnya. Jadi di Austria itu sekarang aku lagi mau cari Wohnung, dan memang agak sulit ya teman-teman cari Wohnung karena memang isunya lagi housing crisis. Dan emang untuk beberapa orang atau beberapa Auslander gitu, beberapa pendatang gitu, memang terkadang agak sulit karena kita bukan orang lokal. Jadi kayak agak tidak dipercaya gitu ya, orang kayak berhati-hati gitulah kalau mau masukin Auslander. Butuh waktu kalau mau cari Wohnung di sini di era-era sekarang juga nggak gampang. Sekarang aku lagi berusaha aja cari Wohnung, apalagi aku tinggal di desa kecil ya teman-teman. Ketersediaan tempat tinggal tuh nggak banyak, dan memang apalagi di desa kecil itu orang-orang lebih cenderung senangnya itu nyewain Wohnungnya ke ya kerabat atau ke orang lokal juga gitu. Jadi untuk kayak Auslander tuh rada sulit ya gitu. Apalagi dengar-dengar isunya kalau misalkan namanya itu nama-nama, bukan nama-nama ini ya, bukan nama-nama kayak orang-orang western gitu, nama-nama yang aneh buat mereka, itu sedikit lebih sulit carinya, itu katanya sih, aku dengar-dengar gitu. Tapi memang sampai sekarang juga aku udah 2 tahun ini mau cari Wohnung, susah sekali teman-teman. Banyak yang ditolak permintaan untuk aku bisa bisa tinggal di Wohnung itu gitu. Dan memang di sini sistemnya juga berbeda. Jadi kalau kita pengen cari Wohnung itu kita harus menyertakan beberapa dokumen dan kita ngantri dengan beberapa orang lain yang juga pengen Wohnung itu. Jadi kita bukan satu-satunya yang apply Wohnung itu gitu ya, atau apartemen itu. Ada beberapa orang lain juga yang apply, kita harus ngantri dan nanti kayak diseleksi gitu. Jadi memang agak sulit teman-teman untuk cari tempat tinggal. Dan beberapa persyaratan untuk apply Wohnung itu salah satunya adalah kayak slip gaji,
Terus surat lamaran juga, surat lamaran tuh kayak kita ngasih tahu gitu ke Gemeinde sama landlordnya kalau kita itu mungkin, ya seperti kayak biodata aja gitu sih. Jadi kayak kita, berkebangsaan apa, kita bekerja atau tidak gitu, berapa lama kita sudah di Austria, terus kita punya izin tinggal apa di Austria, apakah kita merokok, apakah kita punya hewan peliharaan, ya seperti itu ya. Jadi yang punya jadi tahu jelas bagaimana kita gitu. Jadi kayak bikin surat lamaran gitu. Terus habis itu, slip gaji, kontrak kerja, mmm, ya kayak apa namanya, izin tinggal, terus juga sertifikat bahasa juga dimintakan ya. Jadi kamu bisa mampu bahasa Jerman, level apa, itu juga dicantumkan kalau kamu punya sertifikatnya, sebagai dokumen penunjang untuk apply untuk bisa punya Wohnung gitu. Ada beberapa dokumen lain juga sih, cuman aku lupa. Ya gitu, jadi memang nggak semudah itu cari Wohnung di Austria, terutama di desa kecil ini. Ya bersyukur kalau misalkan kamu punya teman atau pasangan lokal sini mungkin akan lebih cepat dan lebih ya biasanya sih lebih cepat ya karena mereka lebih seneng juga sih kalau misalkan sama-sama orang Austria gitu mungkin karena bisa lebih dipercaya atau bagaimana aku juga nggak ngerti. Cuman ya itu eh, apa namanya ya plus minusnya ya tinggal di negara orang apalagi kalau kamu sendiri gitu maksudnya bukan bukan yang menikah dengan warga negara sini gitu itu akan punya struggle-nya sendiri apalagi dengan punya Wonung begini jadi ya aku sabar-sabar aja aku lagi menunggu lagi mungkin ada yang cocok aku apply lagi Wonung karena beberapa kali aku juga di reject jadi kayak udah ya 2 kali ya udah 2 kalian ini udah baru 2 kali sih belum yang banyak banget baru 2 kali ini tapi aku menunggunya kurang lebih 2 tahun karena satu dan lain hal jadi kayak kita karena di sini Wonung juga nggak banyak ya terbatas jadi kan kalau ada informasi seputar ada Wonung yang kosong itu kan kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita gitu maksudnya dengan budgetnya terutama dengan luas apartemennya gitu mereka kan juga nggak akan kasih juga mungkin ya nggak akan masuk kualifikasi kalau misalkan kita penghuni dengan 3 orang tapi di Wonungnya itu untuk kayak 5 orang gitu kan pasti mereka akan memprioritaskan keluarga dengan anggota keluarga 5 orang kayak gitu dan juga budget ya di sini Wonung tuh mahal sekali. Jadi kalaupun ada yang murah itu jadinya rebut-rebutan cepet-cepetan terus juga ngelihat lokasi juga dan lain sebagainya apakah dekat dengan sekolah. Gimana kalau misalkan jauh dari sekolah itu juga jadi pertimbangan kita makanya memang agak lama cari Wonung di sini karena ya itu tadi pilihannya terbatas terus juga agak susah dan ngantri karena yang lain juga butuh Wonung juga gitu ya jadi aku ngantri biasanya sama 5 orang 6 orang kalau yang kemarin itu aku sempat apply Wonung juga karena itu harganya tidak terlalu mahal terus juga letaknya juga lumayan di sentral jadi banyak inceran orang-orang di sini dan yang apply itu sekitar 20 orang teman-teman jadi ya memang chance-nya sangat-sangat kecil tapi ya sudah mau gimana lagi gitu. Dijalanin aja semoga dalam waktu dekat aku bisa eh, pindah ke Wonung yang baru karena memang di Wonung aku yang sekarang ini selain dia lebih kecil Wonung aku juga nggak punya keller aku butuh sekali keller itu kayak ruang bawah tanah tempat kayak penyimpanan gudang gitu karena barang-barangku juga sudah banyak terus ada beberapa alat elektronik yang juga rusak dan kita udah bilang ke yang punya atau landlordnya untuk diperbaiki tapi sampai sekarang ya sempat diperbaiki terus rusak lagi gitu jadi kita lumayan capek sih terus beberapa juga apa kayak kulkas
untuk, kami bertiga itu agak lumayan kecil, kami butuh kulkas yang lebih besar gitu ya, dan beberapa kompartemen itu ada yang rusak juga, jadi ya better kita pakai kulkas sendiri ya teman-teman. Cuman kan kalau misalkan kita mau beli kulkas baru, kita bingung mau taruhnya di mana karena memang udah nggak ada space di sini. Jadi memang kita udah butuh untuk pindah ke Wonung yang lebih besar seperti itu teman-teman. Ya jadi hopefully bisa secepatnya dapat Wonung, dan memang di Austria sistem kita cari tempat tinggal seperti itu sangat berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita suka sama suatu rumah atau suatu apartemen, kita tinggal kontak eh, agentnya atau yang punyanya, terus mungkin janjian ketemuan, kamu lihat apartemennya, dan kalau kamu suka kamu bisa langsung tempatin gitu ya. Tapi kalau di Austria itu agak berbeda, lumayan banyak prosedur dan ya seleksi gitu ya, apalagi untuk Wonung yang kerja sama pemerintah gitu yang lebih murah, itu juga lebih susah lagi dapatnya gitu. Kalau yang privat, ya biasanya lebih cepat prosesnya, itu langsung ketemu sama landlordnya, dan landlordnya yang akan seleksi sendiri gitu ya, kira-kira mana calon penyewa yang bakal dia pilih gitu sesuai dengan yang mereka mau gitu. Cuman kalau lewat pemerintah yaitu lewat langsung Gemeinde, memang kualifikasinya lumayan banyak, terus seleksi, dan juga abis seleksi itu sebelum seleksi itu pas kita nyerahin dokumen kita harus tunggu sekitar ya 2 minggu gitu ya. Nanti kalau misalkan keterima atau enggaknya, mereka akan kirim surat ke alamat kita apakah kita keterima atau kita nggak keterima gitu untuk menyewa Wonung itu. Jadi lumayan panjang prosesnya. Dan di sini privat juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang desa kecil, jadi jarang-jarang sekali. Kalaupun ada mesti cepet-cepetan. Ya memang itu di situ trikinya. Ya doain ya teman-teman supaya aku bisa cepet-cepet punya Wonung baru. Nanti kalau misalkan aku udah ada Wonung, aku akan coba room tour ke teman-teman seperti apa Wonungnya. Tapi memang ya itu salah satu fun fact kalau tinggal di Austria, masalah tempat tinggal gitu ya. Mungkin di setiap daerah akan berbeda gitu kondisinya, cuman memang kalau di tempat aku agak susah cari Wonung gitu karena bukan kota besar gitu ya, nggak banyak apartemen, nggak banyak Wonung, jadi ya memang agak lama proses untuk bisa dapat Wonung kayak gitu. Selebihnya apalagi ya isu belum lama ini, ya paling itu aja sih teman-teman, masalah Wonung aja isu yang sekarang aku lagi alamin gitu ya. Memang kadang udah rasanya udah aduh pasrah, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi berusaha. Semoga mungkin tahun depan ya teman-teman, semoga tahun depan aku bisa apply lagi dan bisa dapat Wonung gitu. Karena kalau tahun ini udah akhir tahun kan, udah mau di penghujung tahun, dan memang tempat tinggal aku ini kan terkenal dengan wisata musim dingin, jadi banyak kesini sewa-sewa Wonung itu untuk training ski gitu ya. Jadi kayak guru-guru ski itu mereka sewa Wonung di sini untuk selama musim dingin. Jadi banyak yang udah disewakan ke mereka ya. Jadi kita berebut sama orang-orang juga yang para ski trainer juga yang lagi kesini untuk bekerja juga gitu ya. Jadi memang nggak banyak gitu. Saat ini yang nyantol di kepala aku sih itu aja sih, masalah Wonung. Kalau masalah yang lain itu
Ausbildung kan udah sering ya teman-teman. Memang agak sulit kalau Ausbildung di Austria. Mungkin kalau kamu sebelumnya udah pernah di sini, mau lanjut Ausbildung mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau kamu dari Indonesia mau Ausbildung yang langsung ke Austria, itu aku kurang begitu yakin untuk ngejawab bisa atau enggak. Yang udah banyak terbukti kan biasanya di mana, di Jerman ya. Ya mungkin kamu bisa ke Jerman dulu, nanti kalau setelah lulus Ausbildung, kamu bisa cari pekerjaan di Austria, mungkin kalau kamu mau di Austria bisa juga kayak gitu. Ya jadi segitu aja teman-teman update kehidupan aku di Austria. Maaf banget jarang sekali, upload video karena memang aku juga sambil bekerja. Tapi semoga aku bisa lebih konsisten lagi ke depannya dan punya lebih banyak waktu untuk bisa bikin video. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Auf Wiedersehen und tschüss.